Shalom, apa kabar semuanya teman-teman di kawasan Nusantara? Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kita akan membahas tentang perbedaan psikopat dan sosiopat. Kita akan membahas tentang hal yang lain, tapi mungkin Anda ingin tahu bahwa apa perbedaannya. Psikopat atau secara medis dikenal dengan kepribadian antisosial, merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan kurangnya empati dan kebiasaan melanggar peraturan. Seorang psikopat biasanya tidak dapat berada dalam relasi yang harmonis dengan orang lain dan mudah melakukan kekerasan. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi seorang yang psikopat? Yang pertama adalah lingkungan sekitar. Kemiskinan, penolakan berulang kali dari teman-teman, sering terjadi jenis-jenis bullying, kekerasan dalam lingkungan tempat tinggal, atau budaya yang sifatnya keras atau kekerasan juga dapat memicu seseorang menjadi psikopat. Maka dari itu, sebagai orang tua yang baik, kita harus memperhatikan lingkungan anak bermain. Apakah ia diterima oleh lingkungannya atau tidak. Yang kedua adalah genetik. Ternyata faktor genetik bisa mempengaruhi seseorang menjadi psikopat. Contohnya, jika orang tuanya antisosial, maka kecenderungan anaknya menjadi psikopat atau antisosial jauh lebih besar. Yang ketiga adalah psikologis yang kurang baik. Anak psikopat biasanya pernah mengalami kekerasan di dalam rumah, baik berupa kekerasan fisik, emosional maupun pengabaian. Mengalami kekecewaan dan kemarahan akibat kondisi yang ia alami. Faktor-faktor tersebut dapat memicu seseorang menjadi psikopat. Berikutnya adalah sosiopat. Sosiopat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial atau ASPD. Seseorang dengan gangguan ini sulit memahami perasaan orang lain. Sosiopat sering dianggap sama dengan psikopat, padahal nyatanya hal tersebut tidaklah benar. Kendati keduanya sama-sama manipulatif dan jahat, akan tetapi tingkatan sosiopat berada di bawah psikopat. Menurut seorang peneliti kepribadian, menurut seorang peneliti kepribadian bernama Joseph Newman, sosiopat sulit untuk dapat berempati terhadap orang lain karena ia cenderung fokus pada satu pemikiran yang ia yakini. Belum dapat diketahui apa yang menjadi penyebab dari sosiopat. Buat dugaan sosiopat dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetika dan pengalaman traumatis yang pernah terjadi pada pengidap antisocial personality disorder atau ASPD ini, seperti pelecehan seksual di masa lalu atau riwayat kekerasan fisik dan psikis dari orang-orang terdekat atau keluarga. Selain itu, mereka yang kecanduan terhadap alkohol atau obat-obatan terlarang juga memiliki potensi untuk menjadi seseorang yang sosiopat. Gangguan kepribadian ini lebih banyak menimpa kaum pria dibandingkan kaum perempuan. Bagaimana ciri-ciri sosiopat? Ciri-ciri sosiopat adalah yang pertama, sering berbohong. Manipulasi dan kontrol adalah dua karakteristik yang menentukan seseorang sosiopat tapi sulit dikenali. Seorang sosiopat memiliki kebiasaan berbohong setiap hari, mulai dari hal kecil hingga yang keterlaluan. Dirinya berbohong guna melindungi dirinya sendiri dan memilih menyalahkan orang lain. Orang sosiopat juga defensif bila menerima julukan dari orang lain. Yang kedua adalah selalu merasa pintar dan paling benar. Salah satu ciri yang ditunjukkan oleh orang yang mengalami sosiopat adalah memiliki ego yang sangat besar.
sikap merasa paling benar, dan selalu menganggap orang lain memiliki pendapat yang selalu salah. Sikap tidak merasa bersalah, ini akan tetap ditunjukkan walaupun dirinya telah melakukan suatu kesalahan. Bahkan lebih parah lagi, bahwa seorang sosiopat bisa menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah dilakukannya. Berikutnya adalah mudah menarik perhatian. Seorang sosiopat sangat baik dalam hal tebar pesona agar disukai oleh orang lain. Dirinya cenderung tampil fungsional dan terlihat menawan. Tapi jauh di lubuk hatinya, orang sosiopat secara tidak sadar memiliki rasa malu dan rasa bersalah. Berikutnya adalah sering melanggar norma sosial. Pada dasarnya, seseorang yang mengalami kondisi gangguan mental sosiopat memiliki sifat antisosial yang tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung tidak memiliki simpati dan tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Sehingga bagi mereka, peraturan dan norma yang ada bukanlah sesuatu yang penting untuk ditaati. Selain itu, seorang sosiopat juga memiliki kecenderungan untuk bersikap impulsif dan tidak bertanggung jawab. Biasanya ditunjukkan dalam beberapa aspek kehidupan lainnya, seperti kewajiban sosial dalam pekerjaan, sekolah, maupun urusan keuangan. Demikianlah saudaraku yang terkasih, perbedaan antara psikopat dan sosiopat. Semoga pengetahuan ini bermanfaat dan Anda bisa memilih teman yang baik. Jauhilah mereka yang psikopat dan sosiopat. Namun bagi Anda yang berprofesi sebagai psikolog, tolonglah mereka supaya mereka bisa hidup menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan berkati.